Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan dan kekasih-kekasih Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan ini, dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini saya beri tema, yaitu benar-benar anak Tuhan. Di dalam pembacaan tadi, penulis menggambarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan bapa dan anak. Penulis menggambarkan hubungan ini seperti bapa dan anak, supaya kita bisa memahami dengan mudah seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu. Allah yang transenden, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar, menjadi Allah yang imanen, berjalan bersama-sama dengan kita seperti seorang bapa, ada dan hadir bersama anak-anaknya. Di dalam renungan kali ini ada kerinduan Bapa yang harus kita pahami dalam hidup ini. Sebagaimana Bapa kita di dunia, tentu Dia mendambakan anaknya hidupnya bagus, masa depannya bagus, dan anaknya bertumbuh dalam keadaan yang baik. Menurut saya, semua bapa di muka bumi ini pasti merindukan hal seperti itu. Bagaimana dengan Bapa kita di surga? Bapa kita di surga juga merindukan supaya kehidupan kita sebagai anak-anaknya menjadi baik. Artinya bahwa kita ini menjadi benar-benar anak, bukan anak-anak gampang.
Ciri anak yang benar-benar anak adalah tidak hanya dikasihi, tidak hanya dipeluk, tidak hanya diberkati, tapi dihajar oleh bapaknya. Bapaknya memberikan ganjaran, bapaknya memberikan pukulan, bapaknya memberikan nasihat. Bukan karena benci, tapi karena sayang. Kalau Tuhan menghajar kita, bukan karena Tuhan benci kita. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan membenci kita. Tapi kasih sayangnya dibuktikan dengan cara seperti itu. Dia menghajar kita karena dia sayang kita sebagai anak-anaknya. Seringkali sebagai anak Tuhan kita mau supaya selalu diberkati Tuhan, selalu sukses, hidup selalu luar biasa. Tapi kita tidak mau dilatih oleh Tuhan. Kita tidak mau. Bahkan ada banyak orang Kristen yang minta supaya kesalahannya dimaklumi oleh Tuhan. Padahal itu bukan cara didik Tuhan. Bapa harus menghajar kita supaya kita sadar, karena kita ini benar-benar anaknya, bukan anak-anak gampang. Bapa merindukan hal yang pertama. Bapa rindu melihat kehidupan anaknya baik. Untuk menjadi anak yang baik itu, maka seorang anak perlu dididik, perlu dilatih, perlu dihajar, diberikan ganjaran ketika anaknya salah. Itu bukti bahwa dia bapa yang baik. Rasul Paulus pernah merasakan ada duri dalam dagingnya. Bahkan menurut kesaksiannya, dia sudah berdoa berkali-kali, tapi Tuhan tidak cabut duri itu. Tuhan malah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidupmu. Yang kedua, Bapa ingin anaknya memiliki kepribadian yang kuat. Seseorang menjadi kuat ketika dia diterpa badai dan masalah. Iman kita menjadi loyo, iman kita menjadi lemah jika tidak ada badai dan pergumulan dalam hidup kita. Justru ketika ada ganjaran, ada kedisiplinan, itu akan membuat kita kuat. Bukan anak yang manja, bukan anak Tuhan gampangan, tapi benar-benar anaknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapa merindukan supaya anaknya selalu taat kepadanya. Ketaatan di dalam Tuhan itu penting. Sebagaimana dalam keluarga, Bapa merindukan supaya anaknya taat, anaknya dengar-dengaran, anaknya menjadi penurut. Seperti itu juga Bapa kita di surga. Dia merindukan anak-anaknya taat. Taat di dalam hal mencintai Tuhan, mengikuti firman-Nya, dan hidup sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Doa saya kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, menghidupi firman dan melakukan firman. Kristus dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.